Assalamualaikum. Hari ini saya akan memberitahu bahan-bahan untuk digunakan membuat pempek khas Palembang. Pertama, kita memerlukan ikan tenggiri yang segar, atau kalau nggak ada ikan tenggiri bisa pakai ikan yang lain. Macam-macam ikan banyak, ada ikan gabus laut, gabus sungai. Biasanya pakai ikan patin bisa, ikan teri segar juga bisa. Pemilihan ikan yang segar itu dia biasanya di kota masing-masing kan beda. Bisa pakai udah di filet atau filet sendiri. Untuk pakai sagunya kita biasanya pakai sagu kuning biasa, nggak harus pakai sagu leongpit atau sagu yang mahal. Ini standar cuman 6.000 sampai 7.000. Pemilihan sagunya itu dari leongpit sama sagu kuning biasa itu tingkat kelembapannya saja. Untuk sagu yang harga di atas 20.000 itu lebih kering, teksturnya lebih kering, kalau ini agak basah. Dari sagu kita perlu bawang putih. Bawang putih ini untuk menyamarkan bau amis dari ikan. Jadi kalau sering buat pempek harus stok bawang putih halus di kulkas. Misal bawang putihnya udah biru, itu nggak apa-apa, karena biru itu bawang putihnya waktu di blender terlalu panas blendernya, jadi bawang putihnya jadi biru. Dari bawang putih kita perlu garam, gula. Ini karena pempeknya sehat tanpa MSG, jadi nggak pakai micin sama sekali. Tapi biasanya orang-orang kalau makan pempek karena yang biasa pakai micin jadi rasanya kurang, jadi bisa ditambah dengan kaldu jamur. Ini ada di pasaran. Untuk pemilihan ikan tenggiri itu dari ukuran kecil, sedang sampai besar. Biasanya yang dipakai itu ukuran sedang. Beratnya antara 2 sampai 3 kilo. Kalau ukuran kecil itu dagingnya terlalu hitam, jadi kalau dibikin pempek itu warnanya kurang bagus. Kalau untuk daging tenggiri ukuran besar itu dagingnya udah menghasilkan banyak lemak, jadi kurang enak dibuat pempek. Untuk pempek yang pakai MSG itu pemakaian penyedap itu tergantung selera, mau pakai penyedap jamur atau ditambahin ya MSG langsung, karena orang beda-beda dari seleranya. Karena biasa yang untuk makannya ada penambahan micin, dia kurang suka sama pempek yang nggak ada micinnya. Sekarang kita buat untuk pempek rebusan. Di sini ada ikan tenggiri super, kurang lebih 500 gram atau setengah kilo. Di sini saya ada bawang putih halus yang sudah di blender. Ini garam halus, gula pasir, air putih secukupnya. Air putih untuk setengah kilo ikan kita butuh kurang lebih 400 sampai 500 ml. Sekarang saya timbang garam halus dulu. Garam halusnya saya pakai kurang lebih 24 gram atau 25 gram bisa. Untuk garam, untuk timbangan 24-25 sudah sesuai untuk lidah yang standar ya. Kalau yang berasa kurang asin, pempeknya bisa asin. Kalau suka keasinan katanya pempeknya kadang kurang asin, jadi untuk garam tergantung ke selera. Ini garamnya 24 gram, saya tambah air putih untuk melarutkan garam halus tadi. Kita aduk ikan, garam sama air tadi. Sampai air sama ikannya bercampur. Untuk melarutkan garam sama air sama ikan bisa menggunakan mixer, tapi jangan terlalu lama. Hanya untuk menyatukan garam, air sama ikan tadi. Kita tambah lagi airnya. Ini kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ml. Air putih biasa bisa, air es juga bisa.
sampai dia bercampur, mengental adonannya. Ikannya sudah tercampur dengan garam sama air. Kemudian kita masukkan bawang putih halusnya. Ini bawang putih fungsinya untuk menyamarkan bau amis dari ikan. Jadi kita butuh kurang lebih 1 sendok makan atau 2 sendok teh. Kita kasih gula halus, gula pasir seujung sendok. Bisa ditambah dengan ladaku setengah sendok teh. Kita aduk kembali. Udah bercampur begini, kita kasih sagu taninya kurang lebih 400 gram. Kita aduk sampai tercampur rata. Ini udah tercampur rata. Kita simpankan di suhu freezer itu sekitar 10-15 menit atau di kulkas bawah sekitar 20 menit. Ini pempek rebusannya. Nanti bisa dibuat untuk telur kecil, lenjer kecil, telur besar, lenjer besar, pempek panggang, sama lenggang bakar khas Palembang. Nanti dilihat sampai habis ya videonya. Untuk pempek rebusan, kita bisa memakai air bisa 500 ml lebih. Untuk tekstur pempek rebusan itu semakin lembut adonan, pempeknya akan semakin lembut. Jadi kita memerlukan air mungkin lebih dari ukuran ikannya. Ini saya udah pakai air mungkin lebih dari 400 ml. Jadi saya akan kasih tahu tekstur pempek rebusan yang sebelum dibentuk. Jadi semakin lembut adonan, pempeknya semakin lembut. Ini airnya kurang lebih tadi 400 ml sampai 4,5. Jadi untuk teksturnya seperti ini, adonannya lembut. Ini otomatis kalau lembut seperti ini, pempek nggak bisa dibentuk. Makanya kita diamkan di freezer 10-15 menit atau di kulkas bawah sekitar 20 menit. Jadi fungsinya disimpan di freezer itu, ikan sama air sama garam tadi semua terbuka pori-porinya. Fungsinya masukin ke freezer agar semuanya menyatu, pori-porinya ketutup kembali, adonannya semua menempel, terus nanti adonannya menjadi padat, baru kita bisa bentuk pempek lenjer kecil, telur kecil. Jadi bila adonannya sudah padat, kalau dibikin pempek telur itu, telurnya nggak mudah pecah. Makanya kebanyakan pempek telur itu cantik-cantik karena adonannya dipadatkan dulu di kulkas baru dibentuk bikin pempek. Baik, sekarang saya akan memperagakan cara membuat pempek telur besar atau selem. Ini timbangannya udah saya timbang per 100 gram. Oke. Ini telur 1 butir, saya ambil kuningnya dulu, baru putihnya.
Untuk selem telur besar itu pematangannya kurang lebih 10-15 menit. Ini selemnya sudah matang. Seperti ini selemnya.